Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di e-learning. Kali ini kita akan membahas tentang membangun pasar dan perekonomian umat. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa hari saya tidak bisa online ya, karena badan tidak fit ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hijrah Rasulullah ke Madinah dalam slide yang sangat panjang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian umat. Seperti sebelumnya kita sampaikan bahwa awal yang dilakukan baginda Nabi di Madinah adalah ada tiga. Yang pertama membangun masjid, kemudian yang kedua mempersatukan atau mempersaudarakan, istilahnya al-mu'akhah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, para pendatang dengan para penolong. Kemudian yang ketiga mengadakan perjanjian damai ya, di seluruh Madinah ya, dengan segala macam umat yang ada, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, agama ya, semuanya ikut dalam perjanjian itu yang kemudian kita kenal dengan istilah deklarasi Madinah. Nah, sayangnya pada banyak buku, banyak referensi ya, banyak tausiah yang disampaikan oleh para ustadz, para penulis ya, hanya tiga itu saja, dan mereka melupakan yang keempat ini, yaitu membangun pasar ya, membangun pasar ini adalah yang keempat yang dilakukan oleh baginda Nabi begitu mereka datang di Madinah dan selesai membangun masjid, kemudian mempersatukan kaum muhajirin dan ansar, kemudian melakukan atau mengadakan deklarasi Madinah atau piagam Madinah. Sebelum mendirikan pasar ini, baginda Nabi melakukan studi banding. Nah ini ya, jadi setelah selesai melaksanakan tiga hal, pertama di Madinah membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar ya, kemudian deklarasi Madinah tadi, selanjutnya baginda Nabi SAW membangun perekonomian umat. Nah, sebelum pasar itu didirikan, Rasulullah terlebih dahulu mengunjungi ya, semacam melakukan studi banding ya, kalau dalam bahasa kita, ke pasar milik Bani Qainuqa. Nah, pasar Bani Qainuqa ini pasar yang pada waktu itu pasar paling besar di kota Madinah, dan ini sering dijadikan sebagai singgah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke utara, yaitu ke Syam ya, termasuk di situ dulu pernah baginda Nabi, ayah beliau Abdullah, ketika pulang ya, dari dagang ke Syam menuju ke kota Makkah yang saat itu sang istri sedang hamil, yaitu ibunda dari baginda Nabi itu sendiri. Kemudian beliau mampir di Madinah itu dan beliau sakit di Madinah sampai kemudian meninggal dunia. Nah, sayangnya pasar ini dimiliki oleh keluarga. Ya, ingat kalimat keluarga ini, kata keluarga ya, dimiliki oleh keluarga Yahudi. Jadi pemilik pasar itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, itu pasar yang pasar ya, seharusnya pasar itu umum, tapi ini milik keluarga. Nah, itu nanti pasar yang berbeda yang didirikan oleh baginda Nabi. Nah, setelah selesai melakukan studi banding ini dalam bahasa kita, sang baginda Rasulullah SAW kemudian datang ke Madinah dan memilih tempat yang strategis ya, untuk melakukan perdagangan itu ya, beliau pilih sendiri tanahnya. Nah, karena tanah itu dipilih Rasulullah, berarti tanah itu ya
berdasarkan wahyu ya, dari Allah, karena apa yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya, tetapi semua yang beliau ucapkan adalah berdasarkan wahyu. Begitu juga tindakan beliau. Nah, ketika memilih pasar ini, nah pasar ini dipilih berdasarkan wahyu itu ya. Kemudian pasar itu dikenal ya, disebut dengan pasar Manakhoh. Nah, ini nama pasarnya ya, pasar Manakhoh, tempat menambatkan unta. Ya, tempat menambatkan unta itu kata Manakhoh itu ya. Pasar Manakhoh ini sekedar ilustrasi. Ada majalah UKAS di Arab Saudi sana mengilustrasikan seperti ini. Ini lukisan ya, lukisan tangan. Pasar Manakhoh itu seperti itu. Nah, ini di sini di bagian bawah ini adalah unta-unta yang sedang ditambatkan ya, ini kalau bahasa kita ya sekarang ya tempat parkir ini ya. Parkir unta itu adalah kendaraan yang paling mahal pada masa itu, kendaraan terbaik pada masa itu, di masa baginda Nabi itu. Nah, kalau sekarang ya ini tempat parkir ya mobil ya, Pajero ini, Grand Livina. Nah, ini yang parkir di sebelah sini, ini sebelah pasarnya ya. Di sebelah sini ada pasar, ini ada jalan. Itu gambaran ilustrasi pasar Manakhoh itu. Ini lokasinya dibanding dengan ini lokasi Ka'bah